Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada topik yang kedua, yaitu sanksi dan pelaporan faktur pajak. Sanksi faktur pajak. Dalam pasal 39 Undang-Undang KUA, ketentuan umum perpajakan memberikan sanksi kepada setiap orang dengan sengaja. Dari sini adalah dengan sengaja, yaitu menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Jadi di sini banyak kasusnya, ya, banyak kasus yang terjadi di di dalam transaksi. Jadi banyak ketika ada transaksi pengusaha memberikan ketentuan terhadap faktur pajak atau permintaan faktur pajak, pengusaha itu mencoba membuatkan faktur pajaknya. Padahal untuk menjadikan pengusaha kena pajak atau yang bisa membuat faktur pajak adalah harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha. Artinya bahwa pengusaha tersebut harus dikukuhkan dulu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Sehingga pengusaha ya yang tidak PKP tidak diperkenankan untuk membuat faktur pajak. Nah, selain itu juga kendala juga adalah ketika ada bukti pungutan. Berarti kalau kita membeli, berarti kita dipungut. Nah, sebenarnya kan kita tidak pengusaha tersebut tidak berhak untuk memungut, ya, karena dia tidak mempunyai kewajiban ya untuk memungut. Inilah ada beberapa kasus transaksi kasus terjadi, maka ini bisa dijerat dengan undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Ya. Misalnya terus menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini dipidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 6 tahun. Nah. 2 denda dan paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak paling banyak 6 kali jumlah dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, kenapa kok pajak ini terkait dengan hukum? Nah, ini adalah penerimaannya. Penerimaan negara yang notabene adalah untuk pembangunan. Sehingga ketika ada ada pengusaha-pengusaha yang nakal atau pengusaha orang yang belum ditetapkan PKP menarik pajak, artinya bahwa mereka telah mengambil haknya negara, gitu. Untuk itu, ya, setelah nanti ada pemeriksaan, ya, tentunya pemeriksaan ini akan ada di dua sisi, ya, sebagai penjual dan pembeli juga akan diperiksa. Ketika nanti pembeli misalnya didapat ada ketidakberesan, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualnya. Nah, hal seperti inilah yang dalam penerbitan faktur pajak, yang pengusaha yang belum ditentukan sebagai pengusaha pajak bisa dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun.
Selanjutnya adalah bagi pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUHP. Penerbitan faktur pajak yang tidak memuat keterangan dan atau tidak mengisi secara lengkap, jelas benar, atau tidak ditandatangani oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk menandatangani faktur pajak. Terus menerbitkan faktur pajak setelah melewati batas waktu. Menerbitkan faktur pajak yang cacat. Ini bahwa pengusaha juga yang PKP yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak itu juga bisa dikenakan sanksi apabila hal-hal ini terjadi, yaitu ketika tidak membuat faktur pajak tidak lengkap, gitu kan, menerbitkan faktur pajak setelah melewati batas waktu, penerbitan faktur pajak yang cacat. Faktur pajak tidak memuat keterangan mengenai hal tersebut dikenakan sanksi dengan status faktur pajak tidak dapat dikreditkan atau pembeli BKP atau penerima JKP. Artinya bahwa yang cacat, tidak lengkap itu tidak akan bisa ya dikreditkan. Jadi disayangkan sekali kalau sampai terjadi demikian. Padahal dengan adanya pajak masukan itu akan mendapat nilai lebih ya sebagai pengusaha kena pajak. Faktur pajak yang tidak memuat keterangan nama ya, tadi alamat, nomor pokok wajib pajak, pembeli barang kena pajak atau penerima kena pajak, atau nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak untuk pengusaha kena pajak pedagang eceran. Sekarang ke pelaporan pajak, faktur pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31 atau Per 31 PJ 2017 tentang perubahan kedua atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 16 PJ 2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik mengatur dimaksud adalah menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak, dapat berupa aplikasi e-faktur klien desktop, web-based, atau host-to-host. Ya. Jadi ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk apa? Untuk memudahkan pada pengusaha kena pajak dalam kaitan dengan e-faktur. Terus e-faktur host-to-host dilakukan dua cara, yaitu dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang membuat faktur, dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang membuat e-faktur melalui penyelenggaraan e-faktur host-to-host. Selanjutnya adalah pengusaha kena pajak yang menggunakan aplikasi e-faktur host-to-host atau penyelenggaraan e-faktur host-to-host ditetapkan dengan keputusan Direktur Pajak yang diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis dan setelah dilakukan pengujian sistem oleh Direktur Pajak. Jadi artinya bahwa di sini sebelum Direktorat Jenderal Pajak menyetujui atau menerbitkan ya, keputusan, itu harus diuji dulu sistem yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak tersebut. Nah, sehingga ketika sudah dilakukan pengujian bahwa ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka ini akan diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal untuk aplikasi e-faktur host-to-host. 4 adalah pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak orang pribadi yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak harus menyampaikan keterangan berupa nama, alamat, dan seterusnya. Dalam hal pengusaha kena pajak menjual tidak mencantumkan keterangan sebagaimana di pasal 4 atau keterangan sebagaimana dimaksud pada peraturan Direktur Jenderal Pajak,
dalam aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan oleh disediakan Direktorat Jenderal Pajak, e-faktur tidak dapat diterbitkan. Dalam hal e-faktur diterbitkan dengan tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesungguhnya e-faktur tersebut termasuk e-faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kemudian sebagaimana dimaksud pasal 24 dan 7 memperhatikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak nomor 131 berlaku sejak tanggal 1 April 2018. Saya kira itu yang dapat disampaikan ini perpustakaannya ya. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Dengan demikian, kami tutup pertemuan ke-5 ini pada topik kedua dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.